Wahai jiwa yang terpilih, tahukah kamu bahwa dalam setiap generasi hanya ada sedikit sekali manusia yang benar-benar dipanggil untuk menjalani misi besar dalam hidupnya? Dan bisa jadi, ya bisa jadi, kamu adalah salah satunya. Namun inilah fakta yang sering kali membuat tercengang. Mayoritas dari mereka yang terpilih justru tidak menyadari bahwa mereka tengah berdiri di ambang pintu perubahan hidup yang sangat besar. Mereka merasa hidupnya biasa-biasa saja, menjalani hari dengan rutinitas yang itu-itu saja, tanpa sadar bahwa semesta tengah berteriak memanggil mereka untuk bangkit. Saat panggilan itu diabaikan, yang datang bukan hanya penyesalan ringan, tapi sebuah kehampaan mendalam yang menghantui sepanjang hidup. Karena kesempatan besar itu tak pernah datang dua kali. Dan ketika momen itu terlewat, kamu akan terus bertanya-tanya, bagaimana jika dulu aku bertindak lebih cepat? Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan ini dengan penuh kesadaran. Ada sinyal-sinyal misterius yang mungkin saat ini sedang mengetuk pintu batinmu. Bisa jadi dalam bentuk mimpi-mimpi ganjil yang tak bisa kamu jelaskan, rasa gelisah yang menghampiri di tengah malam, atau bahkan kalimat tak sengaja dari orang asing yang menggetarkan hatimu. Itu semua bukan sekadar kebetulan, itu adalah panggilan mendesak, sebuah alarm spiritual yang memberitahumu bahwa waktu untuk melangkah menuju babak baru kehidupan hampir habis. Babak yang bukan hanya membawa kelimpahan materi, tapi juga kekuatan sejati dan peran besar dalam perjalanan spiritualmu di dunia ini. Namun, jika panggilan itu terus kamu abaikan, hidupmu bisa terjebak dalam siklus stagnasi yang tanpa sadar menguras semangat dan cahaya jiwamu. Jangan anggap remeh video ini. Ini bukan hanya hiburan biasa, ini adalah panggilan suci. Ini adalah pengingat yang tak semua orang berani dengar. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, beranikah kamu menghadapi kebenaran yang bisa mengguncang seluruh hidupmu? Apakah kamu siap menerima kenyataan bahwa Tuhan, bersama seluruh kekuatan semesta, telah mulai menggerakkan takdirmu ke arah perubahan besar? Dan kini hanya ada dua pilihan di hadapanmu, mengambil kesempatan itu sekarang atau menyesal sepanjang sisa hidupmu. Jika saat ini dadamu terasa berdebar lebih cepat, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal dalam dari jiwamu yang telah menunggu waktu ini begitu lama. Maka tontonlah video ini hingga selesai, karena kita akan mengungkap 13 tanda penting dan keputusan krusial yang akan menentukan apakah kamu akan naik menuju level jiwa terpilih, atau justru tergelincir bersama mereka yang menyerah sebelum garis akhir. Sebelum kita masuk ke inti perjalanan ini, jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke hatimu, tekan tombol like sekarang juga, sebagai simbol bahwa kamu siap menerima pesan-pesan besar ini. Dan subscribe channel ini, agar kamu tak melewatkan pesan penting selanjutnya, pesan-pesan yang bisa benar-benar mengubah arah hidupmu. Tulis juga angka 99 di kolom komentar sekarang sebagai penanda bahwa jiwamu telah bangkit dan siap menerima takdir besarnya. Ribuan jiwa telah merasakan panggilan ini, dan kamu adalah bagian dari gelombang kebangkitan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sekarang kita mulai. Bab 1. Pernahkah kamu merasa dunia di sekitarmu terasa begitu asing, seolah-olah kamu tak lagi menjadi bagian darinya? Segalanya tampak berubah, bukan karena dunia ini benar-benar berubah, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang telah bertransformasi secara mendalam. Hal-hal yang dulu terasa akrab kini terasa bising, palsu, dan hambar. Obrolan yang dulu menghibur kini terasa kosong. Kamu bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa sendirian. Seolah ada dinding tak kasat mata yang perlahan memisahkanmu dari dunia yang dulu begitu kamu kenal. Dan kamu mulai sadar, ini bukan kebetulan. Ada getaran baru yang bangkit dari dalam dirimu. Suara hati kecilmu, yang dulu kerap kamu abaikan, kini berbicara lebih lantang daripada sebelumnya. Kamu mulai bertanya-tanya, mengapa aku merasa seperti ini? Namun jawabannya tak datang dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk gelombang energi halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Kamu sedang ditarik menjauh bukan karena dunia menolakmu, tapi karena semesta tengah memanggilmu ke dimensi yang lebih tinggi. Ini adalah masa transisi yang langka,
Fase sakral di mana semesta mulai mengatur ulang realitas hidupmu, satu persatu. Hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan jiwamu akan mulai menghilang. Teman-teman, pekerjaan, bahkan rutinitas yang dulu membuatmu nyaman. Jangan takut, itu bukan hukuman melainkan proses penyucian. Kamu sedang dilepaskan dari beban duniawi agar bisa dibentuk kembali dari dalam. Ini bukan jalan yang mudah. Ada malam-malam di mana kamu menangis tanpa alasan. Ada hari-hari ketika kamu merasa tersesat, tapi justru di titik paling rapuh itulah kekuatan sejati akan muncul. Bukan kekuatan yang datang dari luar, tapi cahaya murni yang selama ini tersembunyi dalam jiwamu. Semesta tidak pernah salah memilih. Dan jika semua pintu lama tampak tertutup, itu hanya karena satu gerbang ilahi sedang disiapkan untuk terbuka. Perjalanan ini memang misterius, dan harus begitu. Karena jalan menuju kehidupan spiritual yang lebih tinggi bukan untuk mereka yang butuh kepastian, tapi untuk mereka yang punya keberanian untuk percaya, bahkan sebelum segalanya terlihat jelas. Kamu sedang dipisahkan dari dunia lamamu, bukan untuk dihukum tapi agar kamu bisa melihat lebih luas, lebih dalam dan lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti elang yang harus terbang jauh ke langit agar bisa melihat seluruh gambaran kehidupan. Ketika kamu mulai melihat bentangan hidup dengan kejernihan yang tak biasa, ingatlah, kamu tidak gila. Dan kamu sama sekali bukan jiwa yang lemah. Justru, kamu adalah sosok terpilih. Dan jiwa yang dipilih untuk perjalanan agung tak akan pernah lolos dari ujian. Ujian itu datang dalam bentuk kesunyian yang menggigit, kehilangan yang menusuk, dan keraguan yang menghantui. Tapi meskipun langkahmu gemetar, dan hatimu sering terkulai lelah, selama kamu terus berjalan, meski perlahan dan penuh luka, kamu akan sampai di tempat yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia biasa. Kamu akan tiba di sebuah ruang sakral, ruang sunyi dan agung, tempat jiwa akhirnya bertemu kembali dengan asalnya yang murni. Saat momen itu tiba, kamu akan memahami satu hal. Semua rasa asing yang selama ini membungkus hidupmu hanyalah panggilan lembut dari Tuhan, sebuah undangan untuk pulang ke rumahnya. Bab 2. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas? Terutama saat dunia sedang terlelap, antara pukul 2 hingga 4 pagi, di jam-jam yang begitu hening, ketika seluruh alam seakan menahan napas, detak jantungmu meningkat tanpa alasan, tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, tak ada gangguan luar, tapi tubuhmu terbangun dan hatimu seperti disapa oleh sesuatu yang tak terlihat. Itu bukan gangguan tidur, bukan kebetulan biasa, itu adalah panggilan dari ranah yang lebih tinggi. Pada jam-jam itu batas antara alam nyata dan dimensi spiritual menjadi sangat tipis, nyaris transparan. Jiwa yang sedang terbangun, seperti jiwamu mulai menangkap gelombang energi dari langit, menerima pesan-pesan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saat itu kamu merasa seakan ada kehadiran agung yang menyentuhmu dengan kelembutan yang sangat dalam, bukan sesuatu yang menyeramkan, melainkan kekuatan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Seolah alam semesta sendiri memanggilmu untuk duduk dalam diam, untuk kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Banyak orang tidak menyadari ini. Mereka hanya berbalik badan dan kembali tidur. Tapi kamu berbeda. Ada sesuatu dalam dirimu yang terusik setiap kali itu terjadi. Kadang kamu duduk termenung, kadang kamu menangis diam-diam, tanpa tahu apa sebabnya. Rasanya seperti ada suara lembut yang membisikkan sesuatu yang begitu purba ke dalam hatimu. Bukan tentang dunia ini, tapi tentang perjalanan panjang jiwamu yang jauh lebih tua dari tubuhmu. Saat kamu terjaga di waktu itu, sesungguhnya kamu sedang berada di ruang suci yang tak kasat mata. Di sanalah energi ilahi mengalir deras. Dan jika kamu cukup hening, kamu akan merasakannya menembus batas ragamu. Bisa jadi saat itu malaikat sedang diutus untuk menyampaikan pesan. Bisa jadi takdir hidupmu sedang diatur ulang, sebab yang dibangunkan bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu. Jangan abaikan momen itu. Jangan anggap remeh, itu adalah jam-jam sakral. Dulu para nabi menerima wahyu pada waktu-waktu seperti itu. Para wali berbicara dengan Tuhan dalam keheningan malam yang sama.
Langit sedang terbuka lebar dan bumi sedang paling tenang. Jika kamu sering terbangun pada jam-jam tersebut, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Semesta sedang melatih kepekaanmu. Jangan takut. Jangan merasa aneh. Perlakukan saat itu sebagai undangan suci. Duduklah dalam hening. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan detak jiwamu. Lalu bertanyalah lirih, Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan malam ini? Kamu akan terkejut, karena banyak jawaban akan hadir, tanpa suara, namun mampu mengguncang hatimu sampai ke kedalaman yang belum pernah kamu kenal. Bab 3. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa seperti ditinggalkan. Orang-orang yang dulu selalu hadir kini mulai menjauh, tanpa alasan. Percakapan yang dulu hangat kini terasa hambar. Undangan yang dulu sering kamu terima kini menghilang. Kamu bertanya dalam hati, apa salahku? Tapi sesungguhnya, ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang berubah duluan. Ini bukan soal hubungan yang retak karena ego. Ini tentang frekuensi jiwa. Ketika kamu mulai bertumbuh, ketika kesadaranmu bergerak, naik ke level yang lebih tinggi, maka mereka yang tidak sejalan akan secara alami menjauh. Bukan karena mereka jahat. Bukan pula karena kamu buruk, tapi karena getaran kalian sudah tak lagi seirama. Semesta sedang menyaring, dan kamu sedang dinaikkan kelasnya. Memang menyakitkan kehilangan, terutama ketika kenangan masih melekat dan cinta belum sepenuhnya reda. Tapi kadang, kehilangan itu adalah perlindungan dalam bentuk lain. Orang-orang yang tak mampu ikut naik akan menghalangimu untuk bertumbuh. Mereka bisa menanamkan keraguan, menciptakan kebisingan, dan menggantungkanmu pada hal-hal yang membuat jiwamu stagnan. Maka semesta dengan caranya yang tegas namun penuh kasih membersihkan jalurmu, kadang dengan perpisahan yang tiba-tiba, kadang lewat pertengkaran. Atau diam-diam, mereka mulai menjauh, tapi semua itu agar kamu belajar berdiri sendiri. Agar kamu tak lagi mencari makna hidup dari luar dirimu. Dan agar kamu mulai menemukan cahaya yang telah lama tersembunyi di dalam hatimu sendiri. Ini adalah fase sakral. Saat jiwa yang terpilih dilepaskan dari ikatan lama agar bisa terbang lebih tinggi. Dan jika hari ini kamu merasa sendirian, ketahuilah, kamu tidak benar-benar sendiri. Banyak jiwa-jiwa lain sedang menjalani fase ini bersamaan denganmu. Mereka semua sedang disiapkan untuk membentuk lingkaran baru, koneksi baru, keluarga jiwa, yang lebih selaras dan sejajar. Tapi sebelum itu kamu harus melewati masa pemurnian ini. Jangan terburu-buru mencari pengganti. Jangan paksakan hubungan yang tak lagi selaras. Biarkan semesta mengatur ulang semuanya. Karena yang akan datang adalah sosok-sosok yang tak hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir di kedalaman batinmu. Mereka yang berbicara dalam bahasa jiwamu. Mereka yang hadir bukan untuk mengambil, tapi untuk membangun bersama. Dan ketika kamu akhirnya bertemu mereka, kamu akan bersyukur atas semua kehilangan yang dulu terasa menyakitkan. Bab 4. Pernahkah kamu merasa waktu bergerak begitu cepat? Pagi tiba-tiba menjadi malam. Hari berlalu seakan hanya satu tarikan napas. Kamu melihat jam dan terkejut. Hari hampir habis padahal rasanya baru saja dimulai. Bukan hanya karena sibuk. Bukan pula karena pikiran yang terpecah, tapi karena sesuatu yang besar sedang bergerak di balik layar hidupmu. Ini adalah dorongan halus tapi kuat dari semesta, sebuah tanda bahwa kamu tidak boleh lagi menunda. Kamu harus segera bergerak, karena energi perubahan sedang menggulung seperti ombak, dan kamu harus menyesuaikan ritmemu. Kesadaranmu sedang dipercepat, agar kamu mampu mengikuti arus takdir luar, biasa yang akan segera menghampiri. Waktu bukan sedang menyusut, tapi jiwamulah yang sedang dikejar untuk disesuaikan dengan kecepatan gerak langit. Ini bukan masa untuk ragu. Ini bukan waktu untuk menunggu datangnya motivasi. Karena semesta tidak menunggu kamu siap, ia hanya menunggu satu hal, keberanianmu. Bab 5. Saat waktu terasa berlari cepat. Ketika detik demi detik berlalu secepat butiran pasir yang lolos dari sela-sela jemarimu, itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah pertanda halus namun kuat, bahwa
Semesta sedang berbisik, waktunya bertindak telah tiba. Tak harus dengan langkah besar atau gebrakan mencolok, bisa dimulai dari hal sederhana, seperti meluruskan niat yang pernah goyah, menyusun ulang arah langkah yang mulai melenceng, atau menghidupkan kembali mimpi kecil yang lama kamu kubur karena takut, cemas, atau keraguan yang terus menghantui. Percepatan, waktu bukanlah ancaman, melainkan sinyal bahwa gerbang menuju perjalanan baru telah terbuka. Dan gerbang itu tak menanti siapapun. Hanya mereka yang berani bergerak maju, meski perlahan, yang akan melewatinya. Kamu tak bisa lagi menunggu keajaiban datang saat dirimu tetap bertahan di tempat yang sama. Sekarang adalah momentum. Detik ini. Bukan esok, bukan nanti. Sekarang. Bahkan jika langkahmu masih goyah dan penuh kebimbangan, asalkan kamu tak lagi diam, kamu sedang menunjukkan kesiapanmu. Sebab perubahan besar tidak menunggu. Bahkan orang-orang baik sekalipun bisa tertinggal jika mereka memilih untuk tetap diam. Bukan kecepatannya yang utama, tetapi kemauan untuk mulai melangkah. Jangan resah ketika hari-hari terasa melaju begitu cepat. Jangan takut merasa tertinggal. Justru itu adalah alarm lembut dari semesta bahwa kekuatan yang tertidur dalam dirimu tengah dibangkitkan. Kamu diberikan percepatan karena ada takdir besar yang menanti di ujung jalanmu. Pertemuan yang telah tertulis sejak lama, peluang emas yang hanya hadir sekali dalam hidup, dan momen krusial yang mampu mengubah arah hidupmu selamanya. Namun semua itu tak akan kamu temui jika kamu tetap diam. Langkah sekecil apapun yang kamu ambil hari ini akan membuka ruang waktu yang semula terasa sempit, karena waktu pun tunduk pada mereka yang hidup mengikuti getaran takdirnya. Dan kamu adalah salah satu dari mereka yang telah dipilih untuk itu. Bab An. Ketika jiwa ingin memulai dari awal, ada fase dalam hidup di mana semuanya terasa sempit meski kamu berdiri di ruangan yang luas. Rutinitas yang dulunya terasa nyaman kini justru menekan napasmu. Lingkungan yang dahulu kamu anggap sebagai rumah kini terasa asing dan mengekang. Saat seperti itu, muncul dorongan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, keinginan kuat untuk meninggalkan segalanya dan memulai kembali dari nol. Bukan karena kamu kalah, bukan pula karena kamu lelah, tapi karena ada suara dari dalam dirimu yang mulai terdengar semakin jelas, memanggilmu kembali ke jalan jiwamu yang sejati. Keinginan untuk melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan isyarat bahwa dirimu telah tuntas menjalani fase lama, dan kini saatnya menyambut fase yang baru. Dalam perjalanan spiritual sejati, fase awal seringkali ditandai oleh keheningan yang getir. Bukan karena hidupmu sedang buruk, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menanti untuk lahir. Namun ia tak bisa lahir di ruang yang telah penuh sesak oleh beban lama, oleh keterikatan dan pola lama yang tak lagi relevan dengan perjalananmu hari ini. Maka muncul dorongan untuk membersihkan, mengosongkan, melepaskan. Kamu mulai menyadari bahwa tak semua hal yang selama ini kamu pertahankan memang layak untuk dipertahankan. Dan meski melepaskannya terasa menyakitkan, kamu justru merasakan kelegaan yang tak kamu duga. Seolah semesta perlahan membuka jalan baru untukmu. Jalan yang mungkin dimulai dari kehilangan dan kesunyian, tetapi di sanalah awal dari penataan ilahi dimulai. Takdir bukanlah tamu yang datang sembarangan. Ia hanya akan hadir dalam ruang yang telah bersih dari ego, dari keterikatan masa lalu, dan dari keinginan-keinginan yang semu. Maka jika kamu saat ini merasa terdorong untuk memulai, dari awal percayalah itu bukan kegilaan, itu adalah keberanian. Jiwa-jiwa yang besar memang harus melewati fase sunyi, harus berani mengambil langkah yang tak dipahami orang lain. Di titik inilah kamu sedang dinaikkan, bukan secara fisik, tapi secara frekuensi. Untuk dapat naik, kamu harus ringan. Semakin sedikit yang kamu bawa, semakin cepat kamu sampai. Melepaskan bukan tanda menyerah, melainkan tanda kesiapan. Saat kamu bersedia mengosongkan ruang dalam hidupmu dengan kesadaran penuh, kamu sedang berkata pada semesta, "Aku siap menerima apa yang memang untukku." Dan ketika itu terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bab 7. Ketika angka-angka bicara. Pernahkah kamu melihat angka yang muncul berulang kali? 11, 202, 555, atau 777.
Mungkin awalnya terasa seperti kebetulan. Kamu membuka ponsel dan melihat jam menunjukkan pukul 11.12. Lalu tak sengaja melirik plat kendaraan dengan angka 555. Kemudian di kasir, jumlah belanjamu menunjukkan angka 777.700. Semakin sering kamu melihatnya, semakin kamu merasa bahwa semua ini bukan kebetulan biasa. Angka-angka itu adalah bahasa halus semesta, sebuah cara lembut, tapi sangat dalam, untuk menyampaikan pesan kepada jiwamu. Karena angka berbicara dalam bahasa universal, dan saat mereka muncul terus-menerus, itu pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Angka 111 adalah panggilan untuk mengawasi pikiran dan niatmu. Karena apapun yang kamu pikirkan saat ini sedang dalam proses menjadi kenyataan. 222 adalah pengingat bahwa kamu tidak sendiri, bahwa segala hal sedang diseimbangkan dengan sangat halus oleh kekuatan ilahi. 555 atau angka 5 menandakan perubahan besar yang tak bisa dihindari, perubahan yang akan menggeser hidupmu ke jalur yang sama sekali baru. Dan 777 adalah konfirmasi dari semesta, bahwa kamu berada dalam perlindungan spiritual tertinggi, dijaga, dipandu dan didampingi oleh kekuatan yang tak terlihat. Jangan abaikan angka-angka ini. Jangan anggap mereka sebagai kebetulan kosong tanpa arti. Justru di balik angka-angka itulah semesta sedang berbicara. Berhentilah sejenak saat melihatnya. Tarik napas dalam. Tanyakan dalam keheningan hatimu, apa yang sedang ingin ditunjukkan kepadaku? Karena pesan dari semesta hanya bisa diterjemahkan oleh jiwa yang tenang. Semesta tidak akan repot-repot mengirimkan kode kepada mereka yang belum siap untuk perjalanan besar. Jadi jika kamu mulai melihat angka-angka ini berulang kali, itu artinya kamu sedang dipanggil. Dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Inilah waktunya untuk membuka dirimu melalui doa, kepekaan hati, tindakan yang selaras dan kepercayaan penuh, sebab setiap angka adalah lonceng. Sebuah gema dari langit yang berkata bahwa takdirmu sudah sangat dekat. Dan ketika kamu menyadarinya dengan sepenuh jiwa, kamu akan tahu, tidak satu pun angka itu hadir tanpa makna. Semuanya adalah bagian dari panggilan suci untuk bangkit dan menyambut kehidupan barumu yang telah lama menantimu. Ada sebuah momen dalam hidup yang mungkin kamu kenali, saat kamu justru merasa terpanggil untuk menolong orang lain, meskipun hatimu sendiri sedang rapuh dan terluka. Saat ketika kamu sedang kehilangan arah, merasa runtuh di dalam diam, namun entah mengapa justru tanganmu terulur untuk merangkul orang lain. Kamu menghibur seseorang yang sedang patah hati, padahal hatimu sendiri masih retak oleh luka yang belum sembuh. Kamu memberikan semangat kepada jiwa-jiwa yang sedang putus asa, padahal kamu sendiri belum tahu bagaimana caranya menguatkan dirimu. Itu bukan kebodohan, dan sama sekali bukan pelarian dari kenyataan. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu telah mulai memperlihatkan esensinya yang paling murni, sebagai jiwa yang memiliki kekuatan menyembuhkan. Jiwa-jiwa yang terpilih tak selalu menjalani hidup yang mudah, mulus, dan penuh kenyamanan. Justru sebaliknya, mereka adalah pelita yang tetap menyala. Bahkan di tengah kegelapan yang menelannya sendiri, ada kekuatan spiritual yang mengalir lewat dirimu, tak dapat dijelaskan oleh logika biasa, namun terasa nyata oleh siapapun yang bersentuhan dengan ketulusanmu. Kamu mungkin sering merasa berjuang sendirian, tapi setiap kali kamu membantu seseorang melewati masa sulit, kamu justru merasakan hidupmu lebih bermakna. Itu karena jiwamu memang diciptakan bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk menguatkan, menjadi tempat berteduh di tengah badai. Jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk menyembuhkan biasanya akan melewati luka demi luka, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk perkenalan kepada penderitaan manusia. Karena hanya mereka yang pernah tersesat yang tahu seperti apa rasanya, tak menemukan jalan. Hanya mereka yang pernah hidup dalam kegelapan yang tahu caranya, membawa orang lain menuju cahaya. Luka-luka itulah yang membuat hatimu semakin peka terhadap rasa sakit orang lain. Tapi di balik ketajaman rasa itu, kamu memiliki kelembutan dalam cara menenangkan, cara yang membuat orang merasa diterima dan tidak dihakimi. Kamu bukan sedang melupakan dirimu. Kamu sedang menjalani peran suci, menjadi jembatan antara luka dan harapan.
Dan setiap kali kamu membantu seseorang untuk sembuh, ada bagian dari jiwamu yang ikut pulih perlahan. Jangan pernah mengira dirimu lemah, hanya karena kamu masih merasakan sakit. Jiwa yang kuat bukanlah yang tak pernah menangis, tetapi jiwa yang tetap memilih mencintai dan memberi meski sedang terluka. Jika kamu merasa terdorong untuk menolong walau belum benar-benar pulih, maka itu tandanya kamu sudah melewati ujian pertama dari kepekaan jiwamu. Kamu tak harus menunggu sembuh sempurna untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Justru dalam keterbatasan dan luka itu, cahayamu menjadi lebih tulus. Dan ketika kamu terus memberi tanpa diminta, terus hadir walau sendiri, saat itulah kamu sedang berjalan di jalan sejati jiwamu. Sebab jiwa-jiwa pilihan tidak diukur dari seberapa kuat mereka bertahan, tetapi dari seberapa besar kasih yang mereka berikan. Dan kasih yang paling tulus lahir dari mereka yang pernah hancur, lalu memilih bangkit, agar bisa menjadi tempat bersandar bagi jiwa-jiwa lain yang sedang kehilangan arah. Bab 8. Ada masa-masa dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh begitu saja, saat barang-barang yang kamu sayangi rusak tanpa alasan yang jelas. Saat hubungan yang kamu jaga sepenuh hati tiba-tiba hancur tanpa peringatan. Ketika rencana yang kamu susun dengan penuh perhitungan justru gagal di detik terakhir. Semua tampak kacau seperti dunia berputar tanpa kendali, dan kamu berdiri di tengahnya tanpa tahu harus kemana. Namun di balik semua kekacauan itu, ada pola tak kasat mata yang sedang bekerja. Ini bukan kehancuran tanpa arti, melainkan bentuk pembersihan ilahi yang mendadak. Semesta sedang menyapu bersih segala hal yang tak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu, meski kamu masih merasa membutuhkannya. Bila terus dibiarkan, semua itu hanya akan mengikatmu di frekuensi lama yang tak lagi selaras dengan pertumbuhan batinmu. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi harus merelakan beban tak terlihat yang selama ini menghambat. Pembersihan ini terasa keras dan tiba-tiba karena memang begitu cara semesta bekerja. Ia tidak memberimu waktu untuk menolak atau bersembunyi. Ia mendorongmu untuk menghadapi rasa kehilangan dengan jujur dan terbuka. Kamu mungkin merasa hampa dan kosong. Tapi dari ruang kosong itulah akan lahir ruang baru, ruang bagi hal-hal agung yang sedang menantimu di depan. Kadang, semesta harus merobohkan bangunan yang kamu buat dari ego, agar bisa membangunkan kuil agung untuk jiwamu. Kadang kamu harus kehilangan hal-hal kecil agar bisa menerima anugerah yang jauh lebih besar. Dan saat kamu mulai melihat bahwa ini bukanlah kutukan, melainkan proses penyelarasan, kamu akan mengerti bahwa kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk ulang, diperbarui. Maka jangan terus-terusan menangisi apa yang telah pergi. Tak semua yang hilang itu buruk. Sebagian justru pergi agar kamu bisa menemukan siapa dirimu tanpa ketergantungan pada mereka. Semakin ikhlas kamu melepas, semakin deras arus takdir akan membawa dirimu ke arah yang lebih sesuai dengan rencananya. Pembersihan ini adalah bagian dari perjanjian jiwamu yang lebih dalam, dan hanya akan terjadi pada mereka yang memang dipanggil untuk hidup dalam versi tertingginya. Kamu tidak sedang kehilangan kendali. Kamu sedang belajar percaya pada rencana yang lebih luhur. Dan ketika semuanya terasa sunyi, hancur, dan kosong, percayalah akan satu hal. Reruntuhan hari ini adalah tanah suci, tempat di mana takdirmu akan mulai tumbuh kembali esok hari. Bab 9. Ada dorongan dalam dirimu, seperti suara sunyi yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah firasat yang begitu kuat, seolah-olah semesta tengah berbisik bahwa sesuatu yang besar dan agung sedang mendekat. Meski kamu belum mampu menjelaskan bentuknya, waktunya, atau bagaimana itu akan terjadi, keyakinan itu tumbuh dengan begitu kokoh. Rasanya seperti ada getaran halus yang menggema dari dalam dada, menyusup hingga ke perut dan berdetak bersama irama jantungmu. Setiap hari terasa seperti bagian dari sebuah hitungan mundur menuju momen yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kegelisahan kadang menyapa, bukan karena ketakutan, melainkan karena jiwamu tahu, tanpa kamu perlu menjelaskannya, bahwa ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik tirai kehidupanmu.
Sebuah panggilan batin yang tidak berasal dari luar, tetapi muncul dari kedalaman dirimu sendiri. Ini adalah tanda bahwa intuisi spiritualmu sedang terbangun, bahwa hatimu tengah menyelaraskan diri dengan sebuah rencana besar yang tak terlihat secara kasat, tapi terasa kuat oleh nuranimu. Banyak orang mungkin akan menepis perasaan semacam ini, menganggapnya hanya imajinasi atau efek dari pikiran yang terlalu larut. Tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu telah cukup terjaga untuk mengenali saat hatimu tengah bersuara. Getaran batin yang kamu alami bukan ilusi, melainkan buah dari seluruh perjalanan batin yang telah kamu jalani. Luka-luka yang kamu sembuhkan, kehilangan yang kamu hadapi dalam kesunyian, serta waktu-waktu hening yang kamu habiskan untuk mencari makna, semuanya telah membentukmu menjadi antena yang mampu menangkap sinyal dari dimensi yang lebih tinggi. Maka, jangan acuhkan suara lembut itu, dengarkan, rasakan. Waspadai tanda-tanda yang mungkin selama ini kamu anggap kebetulan, orang baru yang tiba tanpa alasan jelas, mimpi yang terasa nyata, atau kejadian-kejadian tak biasa yang datang silih berganti. Semua itu bukan tanpa makna. Alam sedang menyusun jalur hidupmu, potongan demi potongan, seperti puzzle yang pelan-pelan mulai menemukan bentuknya. Dan intuisi itu adalah pintu pertama yang membawamu masuk ke dalamnya. Percayalah pada firasat itu, meski tanpa bukti nyata, karena saat kamu mampu percaya pada sesuatu yang belum tampak, sesungguhnya kamu telah membuka pintu menuju dimensi spiritual yang jauh lebih dalam. Keajaiban tidak selalu hadir dengan suara keras atau tanda dramatis. Kadang ia datang sebagai bisikan lembut yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tenang dan hati yang siap menerima. Kamu tidak harus tahu segalanya saat ini juga. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan bahwa sesuatu besar sedang benar-benar menuju ke arahmu. Dan keyakinan itulah yang akan menjadi daya tarik spiritual yang mempercepat perjumpaanmu dengannya. Bersiaplah, bukan hanya secara lahiriah tapi juga batiniah. Karena yang akan datang bukan sekadar peristiwa, melainkan juga versi dirimu yang jauh lebih tinggi. Sosokmu yang selama ini menunggu waktu yang tepat untuk muncul, kini bersiap menyambut takdirnya. Bab 10. Akhir-akhir ini kamu mulai merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual. Sesuatu dalam dirimu mendorongmu untuk menyelami lebih dalam topik seperti energi batin, meditasi, kesadaran frekuensi, hingga ilmu metafisika yang dulu mungkin kamu anggap aneh atau bahkan tidak masuk akal. Tapi dorongan ini bukan karena kamu ikut-ikutan tren, bukan pula karena kamu sedang mencari pelarian. Ini datang dari dalam. Ada hasrat yang tumbuh perlahan, seperti benih yang mulai berkecambah setelah lama tertidur. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal rutinitas yang berulang, bukan sekadar tentang logika atau pencapaian lahiriah. Kamu mulai mencari keheningan, bukan karena kamu ingin menjauh, tapi karena di dalam hening itu kamu merasa lebih dekat pada sesuatu yang lebih agung. Kamu mulai peka pada getaran kata-kata, suasana ruangan, bahkan pada kehadiran orang-orang di sekitarmu. Semua itu karena jiwamu tengah terbangun dari tidur panjangnya. Lapisan-lapisan lama yang selama ini menutupi kesadaranmu mulai mengelupas satu persatu, dan bersamaan dengan itu, kamu mulai mengingat, bukan dengan pikiran tapi dengan rasa, siapa dirimu yang sejati. Kamu bukan sekadar tubuh yang terlihat. Kamu bukan hanya pikiran yang sibuk. Kamu adalah jiwa yang berasal dari sumber yang suci, yang kini sedang dalam perjalanan untuk pulang. Perjalanan ini sering terasa sepi. Tidak semua orang akan mengerti perubahan yang terjadi padamu. Beberapa mungkin akan menganggapmu terlalu sensitif, terlalu melamun, atau bahkan terlalu jauh dari kenyataan. Tapi kamu tahu, ini bukan soal cara berpikir. Ini tentang bagaimana kamu mulai merasakan kehidupan secara lebih dalam. Ada cahaya kecil dalam dirimu yang dulu redup, kini mulai menyala kembali. Dan kamu tak bisa lagi memadamkannya. Kamu mulai memahami bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak. Bahwa setiap kejadian menyimpan pesan tersembunyi. Bahwa setiap orang yang kamu temui membawa energi tertentu. Dan bahwa setiap doa yang kamu ucapkan sedang bekerja diam-diam untuk mengatur ulang realitas yang mengelilingimu. Ini adalah tanda bahwa kesadaran spiritualmu mulai tumbuh,
Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan kembali. Sekali kamu menyentuh inti kebenaran jiwamu, kamu tidak akan bisa lagi menjalani hidup seperti sebelumnya. Maka jangan takut untuk terus melangkah. Jangan biarkan penilaian orang lain menjadi belenggu yang menahanmu. Ketertarikanmu terhadap dunia spiritual bukanlah bentuk pelarian, melainkan sebuah panggilan untuk kembali pada esensi terdalam kehidupan. Bukan untuk melupakan kenyataan, tetapi justru untuk menemukan kenyataanmu yang paling sejati. Bab 11. Ketika doa menjadi nyata. Inilah perjalanan mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya, sebelum dunia menjejalkanmu pada peran-peran yang bukan milikmu. Semakin kamu melangkah ke dalam pencarian ini, semakin kamu menyadari bahwa hidup tidak hanya sebatas bertahan dan bertahan, tetapi tentang memahami bahwa dirimu adalah bagian dari skenario agung yang ditulis oleh tangan ilahi. Ilmu-ilmu yang dulunya terasa asing, kini menjadi jalan cahaya yang menuntunmu menuju kedalaman jiwamu sendiri. Dan bila kamu terus mengikuti suara halus dari dalam dirimu, kamu akan tiba pada satu titik pemahaman yang mendalam, di mana kamu bukan hanya mulai memahami semesta, tapi juga mengenali Tuhan dengan cara yang sangat personal, dari ruang batinmu yang terdalam. Setiap kali kamu mengirimkan doa, baik lewat bisikan hati yang lirih maupun hanya harapan yang melintas sekejap di benakmu, tanda-tanda dari semesta muncul dengan cepat dan tepat. Orang yang sudah lama tidak kamu pikirkan tiba-tiba menghubungi. Kesempatan yang kamu harapkan diam-diam tiba-tiba terbuka tanpa diduga. Bahkan, semesta bisa menyampaikan jawabannya lewat mimpi yang membekas, tulisan yang kamu temui secara tidak sengaja, atau percakapan yang terdengar samar tapi terasa mengena. Semua ini bukan kebetulan semata, melainkan pertanda bahwa kamu sudah berada pada jalur vibrasi yang sangat tinggi. Kini, doamu tidak lagi sekadar terbang dan tergantung di langit. Ia telah menjadi gema yang mengguncang realitas. Sebab ketika hati, niat, dan tindakanmu menyatu dalam harmoni, semesta tidak memiliki alasan untuk menunda jawaban. Kamu tidak sekadar berdoa, kamu sedang menciptakan realitas baru dari energi yang murni. Kemampuan ini bukanlah anugerah instan, ia lahir dari perjalanan panjang, dari luka-luka yang telah kamu sembuhkan dalam diam, dari kesendirian yang kamu peluk tanpa keluh, dari kesabaran yang kamu tanam meski tak dilihat siapapun. Semua itu mengangkat frekuensi energimu, menjadikanmu lebih peka, lebih kuat, dan lebih dekat dengan sumber kekuatan ilahi. Kini ketika kamu memanjatkan doa, kamu tak lagi melakukannya karena takut atau merasa kekurangan. Kamu melakukannya dengan penuh keyakinan dan penyelarasan. Dan itulah sebabnya semesta merespons dengan begitu cepat. Karena kamu sudah menyatu dengan iramanya, doamu telah menjadi sinyal kuat yang memancar dari inti jiwamu, dan semesta hanya bertugas memantulkannya kembali dalam bentuk peristiwa nyata dalam hidupmu. Jika kamu mulai menyadari kekuatan ini, maka gunakanlah dengan kesadaran penuh. Jangan meminta dari rasa takut, tapi dari rasa syukur. Jangan meminta karena merasa tidak layak, tapi karena kamu tahu, kamu telah menyelaraskan dirimu dengan kehendak Tuhan. Setiap tanda yang datang adalah jawaban. Setiap kedamaian yang kamu rasakan setelah berdoa adalah konfirmasi. Kamu telah begitu dekat dengan pusat kekuatan itu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus dalam pencarianmu. Semakin kamu menjaga vibrasi ini, semakin deras keajaiban datang menghampirimu. Kamu tak perlu memaksa, tak perlu berteriak, karena doa yang dipanjatkan dari jiwa yang sejati tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi nyata. Bab 12. Ketika jiwa mulai bertanya. Suatu hari, di tengah kesibukanmu yang tampak biasa-biasa saja, kamu mulai merasa ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ada momen saat kamu menatap langit yang luas, dinding kamar yang sunyi, atau bayangan dirimu sendiri di cermin, dan tiba-tiba muncul pertanyaan yang mengguncang kesadaranmu. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Mengapa aku berada di sini? Ini bukan sekadar pertanyaan iseng. Ini adalah getaran dari dalam, panggilan jiwa yang selama ini tertidur dan kini mulai terjaga. Suatu gerakan halus dalam kesadaran yang hanya terjadi pada jiwa-jiwa yang siap
naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kamu mulai jenuh dengan rutinitas yang hambar. Pencapaian duniawi tidak lagi membuatmu merasa utuh. Ada kerinduan akan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa kamu beli, pelajari atau jelaskan. Rasa itu adalah panggilan dari gerbang besar. Gerbang menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam tentang siapa dirimu yang sejati. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin membuatmu gelisah, karena jawabannya tidak bisa kamu temukan dengan mudah. Tapi justru dalam kegelisahan itulah jiwamu sedang dibentuk. Jiwa-jiwa terpilih tidak muncul dari zona nyaman. Mereka lahir dari pencarian panjang dan kerinduan akan kebenaran yang hakiki. Saat kamu mulai menggali makna keberadaanmu, semesta mulai merespons dengan cara-cara yang lembut, tapi ajaib. Kamu tiba-tiba menemukan buku yang terasa seperti ditulis untukmu, mendengar pesan yang menyentuh hatimu, atau bertemu seseorang yang seolah sedang membawa potongan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu yang terdalam. Proses ini mungkin menyakitkan, karena kamu sedang mengelupas lapisan-lapisan palsu yang selama ini menutupi sinar jiwamu. Tapi percayalah, setiap pertanyaan membawamu lebih dekat ke pusat kebenaran. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Ada misi suci yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menengok ke dalam. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Nikmati setiap pertanyaan sebagai bagian dari perjalanan agung. Karena jiwa yang telah terbangun tidak akan pernah puas kembali ke pola hidup lama. Jika kamu kini sedang berada dalam fase mempertanyakan segalanya, itu bukan kehancuran, itu adalah kebangkitan. Kamu sedang memasuki gerbang perubahan, dan di balik semua pertanyaan itu, ada dunia baru yang lebih luas menantimu. Bab 13, Panggilan Terakhir. Jika saat ini kamu merasa video ini seolah-olah ditujukan langsung untukmu, bukan secara umum, melainkan sangat pribadi, maka kamu tidak sedang berhalusinasi. Ini bukan sekadar algoritma. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk jiwa yang siap. Jika kamu merasa video ini muncul begitu saja di berandamu, lalu entah mengapa kamu terdorong untuk menontonnya sampai akhir, dan kini kamu merasa hatimu berguncang, itu karena waktumu memang sudah tiba. Dalam dunia spiritual tidak ada yang disebut kebetulan. Hanya ada keselarasan. Saat kamu berada pada frekuensi kesiapan, frekuensi pertumbuhan, pencarian dan kerinduan akan kebenaran, semesta akan mulai membukakan jalur-jalur komunikasi yang tidak biasa. Dan video ini adalah salah satunya. Ia tidak hadir untuk menghiburmu. Ia dikirimkan untuk membangunkanmu, menyadarkanmu bahwa kamu tidak sendirian, bahwa perjalanan batinmu memiliki makna, dan bahwa yang kamu rasakan selama ini bukan kegilaan, melainkan panggilan. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, bukan karena kamu memahami segalanya, tapi karena ada bagian terdalam dalam dirimu yang tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana agung yang kini mulai tersingkap. Kamu tidak menonton ini secara ajak. Kamu dipandu, didorong, dan diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jiwa besarmu telah menyiapkan momen ini sejak lama, dan sekarang kamu berada di persimpangan. Akankah kamu mengabaikan sinyal ini? Ataukah kamu akan menjawabnya dengan keberanian dan kesadaran? Jiwa-jiwa terpilih selalu menerima pesan rahasia sebelum memasuki fase baru dalam hidupnya. Dan jika kini kamu membaca ini dengan hati yang bergetar dan mata yang mulai berkaca-kaca, maka itu artinya kamu sudah dipanggil. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kamu siap menjawabnya? Hidupmu bukanlah kebetulan. Semua luka, semua keheningan, semua rasa asing yang kamu alami, itu bukan kehancuran. Itu proses kelahiran kembali. Kamu sedang disiapkan, bukan dihancurkan. Sekarang kamu tahu bahwa semua tanda itu nyata. Kamu hanya punya dua pilihan, mengabaikannya dan kembali ke kehidupan yang biasa, atau berdiri dengan penuh keyakinan bahwa waktumu telah tiba. Ini adalah panggilan terakhir untukmu. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pejuang jiwamu sendiri. Jika kamu merasa tergerak, ketuk tombol suka, tekan subscribe, nyalakan loncengnya, karena perjalananmu baru saja dimulai. Tulis di komentar, aku siap menerima takdirku, dan lihat siapa saja yang juga sedang bangkit bersamamu. Bagikan video ini kepada mereka
yang kamu tahu jiwanya sedang gelisah, sedang terbangun, sedang mencari sesuatu yang lebih. Kita bukan sendirian. Kita adalah gelombang jiwa-jiwa terpilih. Dan inilah saatnya kita bergerak. Sebelum semuanya terlambat, tonton hingga akhir. Karena satu kalimat terakhir dari video ini bisa menyelamatkanmu dari penyesalan seumur hidup.